Kalau kamu punya hutang, mungkin masalah terbesarnya bukan di jumlah uangnya, tapi di rasa capek dan stres yang terus menekan setiap bulan. Sudah bayar, tapi rasanya hutang nggak berkurang. Sudah berusaha, tapi malah makin lelah. Dan di titik itu, banyak orang menyerah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu tertekan. Di video ini, aku mau bahas satu metode sederhana yang bukan cuma soal angka, tapi soal menjaga kewarasan saat melunasi hutang. Metode snowball sering dianggap tidak paling cepat secara matematika, tapi anehnya justru metode inilah yang paling banyak berhasil dipraktikkan. Kenapa? Karena manusia bukan mesin hitung. Kita butuh rasa lega, rasa berhasil, dan dorongan mental untuk terus lanjut. Di video ini, aku akan jelaskan kenapa metode snowball bekerja, bagaimana cara menerapkannya dengan realistis, dan kenapa metode ini bisa membantu kamu lunas hutang tanpa stres berlebihan. Kalau kamu sedang berjuang melunasi hutang, video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani prosesmu. 1. Catat semua hutang tanpa terkecuali. Langkah pertama dalam metode snowball bukan langsung membayar, tapi melihat kenyataan dengan jujur. Banyak orang merasa stres bukan karena hutangnya terlalu besar, tapi karena hutangnya tidak jelas. Ada yang diingat, ada yang dihindari, ada yang sengaja tidak dihitung. Mencatat semua hutang membuat masalah yang tadinya terasa menakutkan jadi lebih nyata dan terukur. Saat semua angka ada di depan mata, kamu berhenti menebak-nebak dan mulai benar-benar memegang kendali. Di tahap ini, fokuslah pada jumlah hutang, bukan pada rasa bersalah atau penyesalan. Tidak perlu langsung memikirkan cara melunasi semuanya. Tujuan poin ini hanya satu, kejelasan. Karena tanpa tahu apa yang harus dihadapi, tidak mungkin menyusun strategi yang tepat. Aneh tapi nyata, banyak orang justru merasa sedikit lebih lega setelah mencatat semua hutangnya, karena akhirnya tidak lagi lari dari masalah. Langkah ini mungkin terasa sederhana, tapi inilah fondasi dari seluruh proses snowball. Tanpa kejelasan di awal, langkah-langkah selanjutnya akan terasa jauh lebih berat. 2. Urutkan hutang dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah semua hutang dicatat, langkah berikutnya adalah mengurutkan hutang dari nominal paling kecil ke paling besar. Di metode snowball, urutan ini sering dipertanyakan karena dianggap tidak paling efisien secara matematika. Tapi justru disinilah kekuatannya. Bagi banyak orang, masalah terbesar dalam melunasi hutang bukan di kemampuan membayar, tapi di kelelahan mental. Ketika membayar hutang besar di awal, hasilnya sering terasa tidak terlihat. Hutang masih ada, angka masih besar, dan rasa putus asa perlahan muncul. Dengan mengurutkan dari yang paling kecil, kamu memberi diri sendiri kesempatan untuk merasakan kemenangan nyata lebih cepat. Saat satu hutang lunas, ada rasa lega yang sulit digantikan. Perasaan ini bukan sekedar emosional, tapi bahan bakar untuk terus melanjutkan proses. Langkah ini juga menyederhanakan fokus. Daripada memikirkan semua hutang sekaligus, kamu hanya berhadapan dengan satu target utama. Tekanan mental berkurang, arah jadi lebih jelas, dan proses terasa lebih bisa dikendalikan. Metode snowball memahami satu hal penting. Manusia butuh hasil yang terlihat agar bisa konsisten. Dan karena itulah, urutan dari yang paling kecil ke paling besar seringkali justru menjadi cara yang paling berhasil di dunia nyata. 3. Bayar minimum semua hutang, fokuskan tenaga ke yang paling kecil. Di tahap ini, banyak orang tergoda untuk langsung mengubah semuanya sekaligus. Padahal, metode snowball justru menekankan keseimbangan antara keamanan finansial dan fokus strategi. Prinsipnya sederhana, semua hutang tetap dijaga agar tidak bermasalah, tapi tenaga utama diarahkan ke satu titik. Langkahnya adalah dengan membayar minimum untuk semua hutang agar tidak terkena denda atau masalah tambahan. Setelah itu, sisa dana yang ada difokuskan sepenuhnya untuk hutang paling kecil yang sudah kamu tentukan di langkah sebelumnya.
Cara ini membuat situasi tetap stabil sekaligus menciptakan peluang untuk kemajuan yang terasa. Kamu tidak perlu khawatir ada hutang yang macet, tapi juga tidak terpecah fokus ke terlalu banyak arah. Secara mental, strategi ini sangat membantu. Kamu tahu persis apa yang sedang kamu kejar. Setiap pembayaran terasa punya tujuan yang jelas. Dan ketika hutang paling kecil itu akhirnya lunas, rasa lega yang muncul akan jauh lebih besar dibandingkan usaha yang kamu keluarkan. Inilah inti dari metode snowball. Menjaga semuanya tetap aman sambil menciptakan kemenangan yang bisa dirasakan. Karena dari kemenangan kecil inilah, kepercayaan diri dan konsistensi dibangun untuk langkah berikutnya. 4. Lunasi hutang terkecil sampai benar-benar habis. Setelah fokus pembayaran diarahkan ke hutang paling kecil, langkah berikutnya adalah bertahan sampai hutang itu benar-benar lunas. Di tahap ini, konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan. Tidak masalah jika prosesnya terasa pelan, yang penting tidak berhenti di tengah jalan. Banyak orang tergoda untuk membagi fokus ke hutang lain ketika melihat masih ada sisa dana. Padahal, metode snowball bekerja justru karena fokus penuh pada satu target. Dengan satu tujuan yang jelas, proses terasa lebih ringan dan terarah. Saat hutang terkecil akhirnya lunas, dampaknya bukan hanya pada angka, tapi juga pada mental. Ada rasa lega dan percaya diri yang muncul. Perasaan ini sangat penting karena menjadi dorongan untuk menghadapi hutang berikutnya dengan energi yang lebih besar. Langkah ini mengajarkan satu hal penting. Melunasi hutang bukan soal seberapa banyak yang dibayar setiap bulan, tapi soal menyelesaikan satu masalah sampai tuntas, lalu melangkah ke yang berikutnya dengan lebih kuat. 5. Gulirkan dana ke hutang berikutnya. Efek snowball. Saat satu hutang berhasil dilunasi, banyak orang tergoda untuk merasa sudah lega dan mengendurkan disiplin. Padahal, disinilah inti dari metode snowball sebenarnya dimulai. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membayar hutang terkecil tidak berhenti, tapi digulirkan ke hutang berikutnya. Prinsipnya sederhana, jumlah uang yang kamu bayarkan setiap bulan tetap sama atau bahkan bertambah, hanya targetnya yang berpindah. Dengan begitu, kemampuan membayar kamu terus meningkat tanpa harus menambah penghasilan atau mengubah gaya hidup secara drastis. Setiap kali satu hutang lunas, daya bayar kamu menjadi lebih besar. Inilah yang disebut efek snowball. Awalannya kecil, tapi lama-lama membesar dan semakin kuat. Secara mental, kamu juga semakin percaya diri karena sudah membuktikan bahwa sistem ini bekerja. Di tahap ini, proses melunasi hutang tidak lagi terasa berat seperti di awal. Jumlah hutang memang lebih besar, tapi kamu datang dengan mental yang lebih siap dan daya bayar yang lebih kuat. Dan saat hutang terakhir lunas, yang kamu rasakan bukan hanya bebas dari beban finansial, tapi juga kebanggaan karena berhasil menyelesaikan prosesnya sampai akhir. Metode snowball bukan tentang cara paling cepat di atas kertas, tapi tentang cara yang membuat kamu bertahan sampai akhir. Melunasi hutang bukan soal siapa paling pintar menghitung, tapi siapa yang paling konsisten melangkah, meski pelan. Setiap hutang kecil yang lunas adalah bukti bahwa kamu mampu. Dan dari kemenangan kecil itulah kepercayaan diri dibangun. Kalau kamu sedang berada di tengah proses ini, ingat satu hal, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang maju. Kalau kamu ingin belajar keuangan dengan cara yang tenang, realistis dan bisa dipraktekkan, jangan lupa subscribe channel ini. Kita belajar bareng, pelan-pelan tanpa menghakimi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.